semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mengobservasi Museum Dr. Sutomo untuk memenuhi tugas patriotisme yang berjudul Gereja Dr. Sutomo di Jalan Bubutan, Surabaya sebagai museum bersejarah. Perkenalkan, nama saya Armaneta Pastika Yolanda, NBI 12122000121. Perkenalkan, nama saya Putri Ainur dengan NBI 12122000092. Perkenalkan, nama saya Diati, NBI saya 121220083. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurdiana dengan NBI 12122001111. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulidiana Cahyati, NBI 12122000109. Sekarang kita berada di museum yaitu Dr. Sutomo di Surabaya. Dr. Sutomo merupakan pahlawan nasional di Indonesia yang dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Yuk kepoin ada apa aja di dalamnya. Kita berada di area pertama di Museum Dr. Sutomo, di mana tempat ini menceritakan perjalanan hidup beliau di masa menempuh pendidikan hingga beliau wafat. Dr. Sutomo adalah salah seorang dari sekian banyak pahlawan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau merupakan tokoh perjuangan pergerakan nasional dalam melawan pemerintah kolonial Belanda. Sutomo yang lahir dengan nama Subroto ini lebih dikenal sebagai Pak Tom, yang mana beliau lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Raden Suwaji. Ayah Subroto, Raden Suwaji, adalah seorang priayi pegawai pangreh yang maju dan modern. Beruntunglah Subroto karena dibesarkan di keluarga yang berkecukupan, terhormat dan sangat memanjakannya. Limpahan kasih sayang tertuju pada Subroto kecil, terutama dari sang kakek dan nenek. Pada usia 8 tahun, orang tuanya menitipkan Subroto kepada pamannya yang bernama Arjodipuro. Di tempat ini, Subroto didaftarkan di sekolah Belanda ILS, namun beliau tidak diterima. Pamannya tidak pernah berputus asa, sehingga keesokan harinya beliau mengajak Subroto ke sekolah dengan menyampaikan keinginannya untuk menyekolahkannya. Subroto kemudian diterima, namun dengan nama Sutomo. Sejak itulah Subroto berubah nama menjadi Sutomo. Di sekolah, Sutomo termasuk anak pintar, sampai-sampai ia disegani oleh teman-temannya, baik dari Indonesia maupun Belanda. Bahkan gurunya yang juga bangsawan Belanda menyayanginya. Selesai sekolah rendah Belanda, terjadi pertentangan antara ayah Sutomo dengan sang kakek. Raden Suwaji ingin Sutomo masuk Sofia, sedangkan Raden Singowijoyo menginginkan Sutomo menjadi pangreh praja. Bagi Sutomo sendiri, pertentangan dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya itu sangat menyita pikirannya. Hati kecilnya sebenarnya memilih kedokteran atau Sofia. Alasannya dirinya tidak suka melihat ayahnya yang pangreh praja itu disuruh-suruh Belanda. Namun di sisi lain, Sutomo tidak ingin menyakiti hati sang kakek. Akhirnya melalui suatu perenungan panjang, pilihannya jatuh pada Sofia. Keputusan berani di usia yang baru menginjak 15 tahun itu membawa langkah kakinya ke Batavia. 10 Januari 1903, Sutomo resmi menjadi siswa Sofia. Setelah menyelesaikan pelajarannya di sekolah dasar, Sutomo bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah dokter di Jakarta. Dan saat menuntut ilmu di Sofia, Sutomo mendapat cobaan yang berat. Dia menerima telegram pada tanggal 28 Juli 1907 yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Suatu hari,
beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pertemuannya dengan Dr. Wahidin membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan pemikirannya. Pertemuan tersebut telah memantapkan dan meluaskan cita-citanya untuk membela kaum lemah. Tidak hanya itu saja, ia juga mendapat pengaruh dari Dr. Douwes Dekker yang telah mengeluarkan surat kabar yang berisi tentang penyerangan terhadap Hindia Belanda yang bertindak sewenang-sewenang terhadap kaum pribumi, sehingga mendorong dan mempercepat timbulnya pergerakan nasional. Berkat pengaruh kedua tokoh tersebut, dengan semangat yang tinggi untuk melaksanakan cita-citanya semakin matang dan mantap, yaitu diwujudkannya mendirikan sebuah perkumpulan yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme di kalbu rakyat Indonesia, yang diberi nama Budi Utomo, yang mengandung arti Budi yang utama dan Sutomo sebagai ketuanya. Sekarang kita berada di area kedua, yaitu di lantai 2, makanya sebagai ruang praktek Dr. Sutomo. Nah, di sini ada beberapa barang peninggalan beliau, mulai dari jas prakteknya, ranjang pasien yang biasanya digunakan beliau untuk memeriksa pasien yang menderita sakit kulit, dan juga alat-alat medis yang biasanya digunakan sebagai beliau untuk memeriksa pasiennya. Pada lantai kedua, terdapat berbagai macam alat medis yang pernah digunakan oleh Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Dr. Sutomo bertugas di Rumah Sakit Simpang Raya Surabaya yang berada di Jalan Indrapura, Surabaya. Selain itu, di lantai 2 terdapat sejarah tentang Dr. Sutomo dengan keluarga dan masa di mana Dr. Sutomo menikah dengan perawat Belanda. Pada tahun 1917 juga terdapat sejarah tentang sang istri yang sakit dan pada akhirnya wafat di Celaket, Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 1934. Dan terdapat pula sejarah tentang rakyat yang berkabung atas wafatnya Dr. Sutomo pada tahun 1938. Nah, berikut adalah area terakhir di museum ini, yaitu di makam Dr. Sutomo. Berikut adalah makamnya. Sekarang kita beralih ke makam Dr. Sutomo. Makam Dr. Sutomo terpisah dengan sang istri selama 15 tahun menikah. Dr. Sutomo dan sang istri tidak dikaruniai keturunan. Dr. Sutomo dimakamkan di komplek GNI atas permintaan beliau. Sedangkan sang istri yang meninggal terlebih dahulu dimakamkan di komplek Belanda Kembang Kuning. Sekian kunjungan kami di Museum Dr. Sutomo. Kami berharap observasi kami ini akan membuat kita selalu mengingat jasa para pahlawan dan ikut serta menjaga para peninggalan beliau sehingga peninggalannya bisa terjaga dengan baik. Dadah. Terima kasih.